Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari ini. Kami bisa kembali lagi datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami mau juga mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu sumber kekuatan dan penghiburan kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah keputusan salah. Diambil dari 1 Samuel 14 ayat 24-30. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan. Lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan sungguh-sungguh. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatkannya. Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dalam keputusan-keputusan besar di dalam hidup kita. Tetapi saat kita mengambil keputusan-keputusan tersebut, karena tidak dengan dipertimbangkan baik-baik, menjadi sebuah keputusan yang salah dan berdampak bagi banyak orang. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2. Karena pada waktu itu ada penawaran khusus yang menarik untuk kuliahnya hanya di hari Sabtu dan Minggu. Sebagai karyawan waktu itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, karena untuk lanjut kuliah S2 dengan waktu normal sepertinya nggak mungkin dilakukan. Makanya ini menjadi penawaran yang menarik. Selain tempatnya yang juga dekat, ini menjadi pilihan yang sepertinya baik. Saya baru menyadari kalau kuliahnya pun padat, disertai tugas-tugas yang banyak, membuat akhirnya saya juga kerepotan. Memang saya akui saya sedikit menyesal mengambil kuliah tersebut. Tambah lagi kampusnya akhirnya pindah ke lokasi yang sangat jauh dari rumah. Penyesalan memang datang terlambat. Saya menyadari ini sebuah keputusan yang salah dan berdampak buat orang lain juga. Tidak saja pada diri saya yang rugi dengan uang, waktu, dan juga ada kerugian yang besar, waktu keluarga yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Saul juga pernah mengambil keputusan yang salah. Di saat bangsanya sedang berperang dengan bangsa Filistin, dan di saat orang-orang Israel sedang terdesak, justru ia menyuruh berpuasa. Seperti yang dicatat di ayat ke-24, demikianlah bunyinya. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyatnya mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Ini suatu keputusan yang ganjil, bukan? Sebab bagaimana mungkin bangsa itu bisa berperang dengan tangguh jika mereka lapar dan haus? Yonatan, anak Raja Saul pun protes dengan keputusan ayahnya itu. Untungnya Tuhan tetap penuh kasih dan memberikan kemenangan untuk
bangsa Israel. Jadi, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Apalagi mengambil keputusan-keputusan penting. Ambillah waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan matang. Pikirkan tujuan dan akibat dari tindakan tersebut. Pikirkan juga dampaknya bagi diri kita, orang lain, dan juga kita harus memikirkan apakah ini merupakan rencana Tuhan. Dengan demikian akan ada banyak masalah, kesulitan, dan tragedi yang kita bisa hindarkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang merancangkan segala sesuatunya hal yang baik. Pagi hari ini kami mau juga Tuhan diberikan hikmat dalam mengambil keputusan demi keputusan. Tidak mengambil keputusan yang salah, tapi keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan tidak segera mengambil segala keputusan tanpa pikir yang panjang. Karena kami tahu ada dampaknya tidak saja bagi diri kami, tapi buat orang lain juga. Beri kami juga kesanggupan juga Tuhan untuk mendengar suara-Mu sebelum kami mengambil keputusan. Pagi hari ini tak lupa kami juga memohon berkat Tuhan menyertai kami, menyertai setiap usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan dibuat berhasil dan kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.